Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Di video saya kali ini, saya akan menginisiasi proyek pembangunan rumah 2 lantai dengan melakukan manajemennya melalui aplikasi Microsoft Project. Di video pertama ini, saya akan memberikan uh, kepada teman-teman terkait settingan awal penggunaan Microsoft Project yang biasa saya gunakan. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan Microsoft Excel untuk alat manajemen proyek, sebenarnya itu tidak salah ya. Uh, dengan fleksibilitas dari Microsoft Excel sendiri, sebenarnya dengan penggunaan Microsoft Excel juga cukup ya untuk melakukan manajemen proyek. Namun alangkah lebih baiknya teman-teman melakukan manajemen proyek itu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Selain user interface-nya Microsoft Project yang juga mirip-mirip ya dengan Microsoft Excel, manajemen proyek menggunakan Microsoft Project sendiri itu jauh lebih efisien. Karena apa? Sekalipun proyeknya itu adalah proyek besar, akan sangat mudah untuk melakukan manajemennya. Nah, di sini penggunaan Microsoft Project itu sendiri sebenarnya perlu saya tekankan sedikit bahwasanya Microsoft Project tidak bisa hanya dilakukan manage dengan aplikasi ini sendiri ya. Kita butuh bantuan aplikasi lain yaitu Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel itu kita akan manfaatkan fleksibilitasnya untuk membantu kita manajemen dengan menggunakan tools dari Microsoft Project sendiri. Di sini langsung saja teman-teman perlu pergi ke file, lalu pergi ke options. Nah, untuk settingan awal Microsoft Project sendiri, itu biasanya di general ini tidak saya lakukan settingan apa-apa. Lalu di display, teman-teman perlu ganti itu currency-nya. Jika belum IDR, teman-teman bisa ganti ke IDR. Lalu di sini teman-teman juga perlu centang entry bar. Nah, entry bar itu adalah ini. Biasanya juga ditemukan ya di Microsoft Excel. Nanti ini akan berfungsi untuk membantu kita melakukan pengeditan, teks dan semacamnya menjadi lebih mudah. Nah, di sini teman-teman quick start on-nya teman-teman ganti ke Monday jika teman-teman masih dalam bentuk Sunday, default-nya ganti ke Monday. Lalu default start time dan end time-nya tidak perlu teman-teman ganti. Hours per day-nya teman-teman tetap jadi 8, hours per week-nya 56. Kalau misalnya teman-teman masih 40, teman-teman perlu ganti ini menjadi 56. Kenapa? Karena pekerjaan proyek itu dikejar waktu ya. Jadi sistem penanggalan pekerjaan sendiri itu kita menggunakan sistem penanggalan kalender, bukan sistem penanggalan hari kerja. Nah, di sini ada days per month. Days per month ini teman-teman ganti menjadi 30, seperti normal ya, 30 hari dalam sebulan. Lalu di sini teman-teman ganti yang jika settingan teman-teman masih defaultnya manually schedule, teman-teman perlu ganti jadi auto schedule. Nah, di sini juga perlu teman-teman ganti bahwasanya jika teman-teman masih dalam bentuk fixed units, teman-teman perlu ganti jadi fixed duration. Karena apa? Perlu saya sedikit jelaskan bahwasanya fixed duration itu digunakan pada saat teman-teman merencanakan, dan fixed unit ini nantinya teman-teman gunakan saat teman-teman melakukan manajemen atau tracking progress proyek yang sedang berjalan. Jadi kita masih dalam tahap perencanaan. Kita centang di fixed duration. Lalu jika teman-teman settingannya centang defaultnya berbeda dari ini, teman-teman bisa centang sesuai dengan yang saya centang ini. Lalu setelah itu cukup, tidak ada lagi settingan yang perlu teman-teman lakukan di project options ini ya. Tekan OK. Lalu di sini kita lanjut ke sistem change working time. Change working time di sini itu adalah teman-teman ngeset waktu untuk pelaksanaan project.
Nah, di sini teman-teman lihat bahwasanya Sabtu dan Minggu itu Monday, Tuesday sampai Sunday, hari Minggu itu ada terlihat abu-abu di sini. Artinya ini adalah waktu tidak bekerja. Padahal tadi pada saat di project options kita sudah men-setting bahwasanya pekerjaan proyek itu dilakukan sistem penanggalan kalender. Artinya kerja, mau itu Sabtu ataupun Minggu, kita tetap kerja. Jadi di sini kita perlu setting lagi. Teman-teman perlu, saya ulangi, pergi ke change working time, lalu ambil work weeks. Nah, di sini tekan details. Nah, di sini ada hari Senin sampai hari Minggu ya. Teman-teman perlu set days to specific working times. Nih. Begitu pula dengan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini Sabtu itu kosong ya. Jadi kita isi manual 8 sampai 12. Istirahat, lalu dilanjutkan 13 sampai 17. 8 jam sehari ya. 4 jam, 4 jam. Lalu di sini Sunday juga kita set 8, 12, 13, 17. Oke. Oke. Nah, ini adalah sistem penanggalan yang sudah kita setting. Tapi di Indonesia sendiri kita itu ada ya tanggal-tanggal merah yang mungkin mengharuskan kita untuk meliburkan seperti hari-hari besar, hari libur Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, hari 17 Agustus dan semacamnya. Nah, itu teman-teman bisa setting untuk hari libur itu benar-benar hari yang tidak bekerja. Nah, di sini saya sudah melihat kalender tahun 2025 ya. Nah, berhubung ini kita pada tanggal 8 bulan 6, mari kita lihat setelah bulan Mei, bulan Juni. Nah, kita masukkan nih semua hari libur yang ada di tahun 2025, mulai dari bulan Juni. Tanggal 6 Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Ini dilakukan pada tanggal 6. Tanggal 6 bulan 6. Oke, ini tanggal 6 bulan 6. Lanjut tanggal 9. Kalau cuti bersama enggak ya? Cuti bersama. Nah, tidak kita masukkan cuti bersama. Dimasukkan saja. Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Tanggal 9. Agar penjadwalannya sama ya. Lalu di sini ada tanggal 27. Itu tahun baru Islam. Tahun baru 1447 Hijriah. 1 Muharram. Maaf. Ini tanggal 27 ya. Oke. Lalu kita lihat lagi. Oh, di Desember. Desember kita tidak bekerja ya. Tidak ada tanggal merah di sana. Oh, maaf. Ini di Juni, di Agustus ada ya. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Oke. Nah, ini 17 Agustus. Oke. Lalu di tanggal 5. Tanggal 5 itu ada Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Tanggal 5 September. Tanggal 5 September. Oke. Lagi tanggal merah.
hari Desember ya, tanggal 25, 26 Desember. Itu hari raya Natal. 25 Desember. Yang ini cuti bersama hari raya Natal. Cuti bersama hari raya Natal. Tanggal 26. Oke. Kita sudah men-setting hari kerja dan hari libur yang ada pada tahun 2025. Tanggal-tanggal merahnya sudah kita masukkan ke dalam, jadi kita bisa tekan OK. Nah, di sini yang tadinya teman-teman lihat garis-garis biru yang cukup banyak ya, Sabtu Minggu, sekarang terlihat hanya di beberapa tanggal. Itu tadi adalah yang hari libur yang telah kita masukkan tadi. Nah, jadi pada saat teman-teman menjadwalkan, dia akan melangkaui hari libur yang telah kita setting itu. Lalu di sini perlu settingan lagi di view. Biasanya saya tidak menggunakan timeline ini ya. Jadi kita centang saja agar view-nya jadi lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan dan settingan awalnya. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.